saya kepada Bapak Tutor Robianto selaku tutor mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Adiatyana dengan NIM 0563033771 dari program studi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Mataram. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 mata kuliah basis data yang mengacu pada panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai implementasi transaksi pada basis data MySQL serta penerapan konsep basis data terdistribusi melalui proses replikasi database. Selanjutnya saya akan menampilkan dan menjelaskan terlebih dahulu soal tugas 3 yang menjadi dasar pelaksanaan praktikum. Nah, berdasarkan soal tugas 3, mahasiswa diminta untuk melaksanakan 2 kegiatan praktikum, yaitu 1 melakukan praktikum transaksi, 2 melakukan praktikum basis data terdistribusi. Selain melaksanakan praktikum, mahasiswa juga diwajibkan membuat rekaman video yang memuat identitas mahasiswa, langkah-langkah praktikum yang dilakukan, hasil praktikum yang diperoleh, dan penutup. Oleh karena itu, pada video ini saya akan mendemonstrasikan seluruh tahapan praktikum mulai dari transaksi menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Kemudian dilanjutkan dengan praktikum basis data terdistribusi menggunakan VirtualBox, Ubuntu, dan replikasi database sesuai panduan praktikum. Selanjutnya saya akan memulai demonstrasi praktikum. Langkah pertama adalah menjalankan aplikasi XM. Kita jalankan aplikasi XM dan mengaktifkan Apache serta MySQL. Setelah layanan aktif, saya membuka browser dan mengakses halaman PHP admin melalui alamat localhost. Kemudian saya membuka basis data rumah sakit yang telah dibuat pada praktikum sebelumnya. Saya memastikan bahwa seluruh tabel menggunakan storage engine InnoDB karena transaksi hanya dapat berjalan dengan baik pada tabel yang mendukung transaksi. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan transaksi menggunakan perintah commit. Karena database rumah sakit beserta tabel-tabelnya telah saya buat pada tugas 2 sebelumnya, maka pada praktikum ini saya langsung menggunakan database tersebut tanpa perlu membuat ulang tabel dari awal. Langkah pertama, saya akan membuka menu rutin pada PHP admin. Nah, untuk membuat storage prosedur yang akan digunakan dalam percobaan transaksi, kita create new routine. Kita buat transaksi 1. Oke, sebelumnya karena pernah saya buat, kita langsung saja. Pada percobaan pertama, saya akan membuat storage prosedur dengan nama transaksi 1 dengan perintah. Nah, storage prosedur ini berisi perintah start transaction dan insert untuk menambahkan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Nah, pada contoh ini saya menambahkan data pasien baru dengan ID pasien 5 dengan nama Rama. Namun pada transaksi 1 ini saya sengaja belum menambahkan perintah commit karena saya ingin melihat perbedaan hasil transaksi yang menggunakan commit dan yang tidak menggunakan commit. Kita coba kirim. Selanjutnya perintah sudah tersimpan, prosedur selesai dibuat. Saya menyimpan kemudian menjalankan prosedur dengan memilih execute, bisa menggunakan execute atau menggunakan perintah call transaksi 1. Saya coba menggunakan menu execute ya. Nah, dari hasil query yang tampil dapat dilihat bahwa data pasien dengan ID 5 dan nama Rama berhasil diproses oleh sistem. Akan tetapi untuk memastikan apakah data ini benar-benar tersimpan ke database, kita akan membuka kembali tabel pasien.
Nah, lihat bahwa di sini data pasien Rama belum tersimpan pada tabel pasien dan jumlah data pasien masih tetap seperti sebelumnya, yaitu 4. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi belum disimpan secara permanen karena belum diakhiri dengan perintah commit. Dengan kata lain, perubahan data hanya terjadi dalam transaksi dan belum dicatat secara tetap dalam basis data. Nah, selanjutnya saya akan membuat storage prosedur kedua dengan nama transaksi 2. Kita buka database lagi, kita rutin baru, buat transaksi 2. Ini kita masukkan perintahnya, copy paste karena sebelumnya pernah saya buat. Nah, pada transaksi 2 perintah digunakan hampir sama seperti transaksi 1 sebelumnya, yaitu menambahkan data pasien baru ke dalam tabel pasien. Perbedaannya, pada akhir transaksi saya menambahkan perintah commit. Nah, perintah commit ini berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan yang terjadi selama transaksi secara permanen ke dalam database. Kita coba simpan. Selanjutnya kita coba jalankan prosedurnya, bisa melalui eksekusi maupun dari SQL-nya, tapi kita coba untuk mempercepat kita ada eksekusi. Ya, jadi proses transaksi berhasil dijalankan dengan baik. Pasien Rama dengan ID 5 sudah muncul. Berikutnya kita membuka kembali tabel pasien untuk melihat hasil perubahan data. Nah, di sini terlihat bahwa data pasien dengan ID pasien 5 atas nama Rama sekarang telah tersimpan pada tabel pasien. Hasil ini menunjukkan bahwa perintah commit berhasil menyimpan perubahan data secara permanen dalam basis data. Setelah memahami fungsi commit yang digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen ke dalam database, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan perintah rollback. Rollback sendiri merupakan perintah transaksi yang digunakan untuk membatalkan perubahan data sebelum perubahan tersebut disimpan secara permanen dalam basis data. Pada percobaan kali ini saya membuat storage prosedur yang baru dengan nama transaksi 3. Kita buka rutin, transaksi 3. Kita input perintahnya, saya copy paste perintah sebelumnya yang telah saya buat. Nah, pada transaksi ini saya melakukan perintah update untuk mengubah nama pasien dengan ID pasien 5 yang sebelumnya bernama Rama menjadi Rama Maulana. Namun sebelum transaksi disimpan, saya menambahkan perintah rollback. Dengan adanya perintah rollback, perubahan yang dilakukan akan dibatalkan sebelum tersimpan ke dalam database. Baik, kita simpan dan kita coba jalankan. Kita coba jalankan prosedur transaksi 3 melalui eksekusi. Ya, proses berhasil dijalankan. Selanjutnya di sini terlihat ya bahwa nama pasien dengan ID pasien 5 masih tetap bernama Rama dan tidak berubah menjadi Rama Maulana. Kita coba lihat dari sini datanya pasien. Ya, benar, masih tetap bernama Rama, tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa perintah rollback berhasil membatalkan transaksi update yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa rollback berfungsi untuk membatalkan perubahan data yang belum disimpan secara permanen. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan kedua, rollback dan update data menggunakan storage prosedur transaksi 4. Oke. Kita rutin dan create new rutin baru. Kita buat dengan nama transaksi 4. Input, kita copy dulu perintahnya.
Baik, di sini saya jelaskan sedikit. Pertama, saya di sini melakukan insert untuk menambahkan data pasien baru dengan ID pasien 6 dengan nama pasiennya Nia. Namun setelah insert tersebut saya menambahkan perintah rollback. Nah, akibatnya proses penambahan data pasiennya akan dibatalkan oleh sistem. Setelah perintah rollback, saya menambahkan perintah update untuk mengubah nama pasien Rama yang ID 5 menjadi Rama Maulana. Selanjutnya kemudian transaksi diakhiri dengan perintah commit. Oke, kita coba simpan. Lalu kita coba melakukan jalankan prosedur dengan cara dieksekusi. Oke, proses transaksi berhasil dijalankan tanpa kendala. Berikutnya saya buka kembali tabel, kita coba buka kembali tabel pasien untuk melihat hasilnya. Baik, di sini terlihat bahwa data pasien baru dengan nama Nia yang tadi kita rencana buat dalam tabel tidak tersimpan ke dalam tabel karena pasien telah dibatalkan oleh perintah rollback. Namun perubahan nama pasien dari Rama menjadi Rama Maulana berhasil tersimpan karena perintah update dilakukan setelah proses rollback dan kemudian disimpan menggunakan commit. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa rollback hanya membatalkan transaksi yang berada sebelum perintah tersebut dijalankan. Sedangkan perintah yang dieksekusi setelah rollback tetap dapat diproses dan disimpan ke dalam database apabila diakhiri dengan commit. Setelah memahami penggunaan commit untuk menyimpan transaksi dan rollback untuk membatalkan transaksi, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan save point atau checkpoint. Save point merupakan titik penyimpanan sementara dalam suatu transaksi yang dapat digunakan sebagai acuan apabila kita ingin kembali ke kondisi tertentu tanpa harus membatalkan seluruh transaksi yang sedang berjalan. Nah, pada percobaan ini saya akan membuat storage prosedur baru dengan nama transaksi 5. Buat routine. Selanjutnya kita buat create routine dan masukkan perintah transaksi 5. Selanjutnya kita masukkan perintah transaksi yang telah disiapkan. Oke, kita jelaskan sedikit. Pada bagian awal transaksi, saya melakukan insert untuk menambahkan data pasien baru dengan ID pasien 6 dengan nama pasien Dian. Setelah data pertama ditambahkan, saya membuat sebuah save point 1 dengan nama save point 1. Selanjutnya save point ini sebenarnya berfungsi sebagai titik acuan yang dapat digunakan untuk kembali ke kondisi transaksi pada tahap tersebut apabila diperlukan. Setelah save point 1 dibuat, saya kembali melakukan insert data pasien baru dengan ID pasien 7 dan nama pasien Wiwin. Namun setelah itu saya menambahkan perintah rollback to save point 1. Perintah ini berarti sistem akan kembali ke kondisi saat save point 1 dibuat. Akibatnya, transaksi penambahan data pasien Wiwin yang dilakukan setelah save point akan dibatalkan dan tidak disimpan ke dalam database. Selanjutnya, setelah kembali ke save point 1, saya menambahkan kembali data pasien baru dengan ID pasien 8 dengan nama pasien Devan. Nah, setelah seluruh proses transaksi selesai, saya mengakhiri transaksi menggunakan perintah commit agar seluruh perubahan yang valid dapat disimpan secara permanen ke dalam database. Baik, setelah storage prosedur transaksi 5 selesai dibuat, kita simpan, kita kirim. Kita langsung jalankan prosedur tersebut menggunakan menu execute atau eksekusi. Proses transaksi berhasil dijalankan dengan baik. Ini tampilannya. Berikutnya
Kita coba buka kembali tabel pasien untuk melihat hasil transaksi yang telah dilakukan. Nah, di sini terlihat bahwa data pasien dengan ID pasien 6 atas nama Dian berhasil masuk ke dalam tabel pasien. Kemudian data pasien dengan ID pasien 8 atas nama Devan juga berhasil tersimpan pada tabel pasien. Sedangkan data pasien dengan ID pasien 7 atas nama Wiwin tidak tersimpan karena transaksi tersebut dibatalkan melalui perintah rollback 2.1. Hasil ini menunjukkan bahwa save point memungkinkan kita untuk kembali ke titik tertentu dalam transaksi tanpa harus membatalkan seluruh proses yang sedang berjalan. Dengan demikian, save point atau checkpoint sangat bermanfaat ketika sebuah transaksi terdiri dari banyak proses dan hanya sebagian proses saja yang ingin dibatalkan. Baik, setelah memahami penggunaan commit, rollback, dan save point dalam transaksi, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan penggunaan trigger. Pada praktikum ini, saya akan membuat trigger untuk mengelola stok obat secara otomatis ketika terjadi transaksi pembelian obat. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat tabel baru dengan nama transaksi obat. Kita di sini membuat menggunakan SQL yang saya sudah buat sebelumnya. Di sini ada tabel transaksi obat, ada transaksi, ada ID pasien. Jadi berdasarkan data panduan praktikum, transaksi obat memiliki atribut ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, dan total harga. Baik, kita jalankan. Baik, create table transaksi obat telah berhasil dibuat. Baik, jika kita lihat struktur transaksi obat, di sini sesuai panduan praktikum, tabel ini memiliki beberapa field seperti ID transaksi, ID pasien, terus ID obat, jumlah, dan total harga. Nah, tabel transaksi obat digunakan untuk menyimpan data transaksi pembelian obat yang dilakukan oleh pasien. Selanjutnya, saya akan membuat tabel kedua dengan nama obat. Baik, kita buka lagi data bis rumah sakit. Kita buka SQL. Nah, di sini sesuai dengan panduan, kita akan membuat tabel obat dengan atribut ID obat sebagai primary key, kode obat, nama obat, harga. Data SQL-nya, perintah SQL-nya sebagai berikut. Jadi kita akan tinggal masukkan saja sesuai dengan panduan. Nah, di sini ada create table obat, ID obat sebagai primary key atau increment. Selanjutnya kode obat varchar 5, nama obat varchar 30, harga integer 10, stok integer 5. Baik, kita kirim saja. Oke, ke tabel obat sudah berhasil dibuat. Di sini telah muncul obat dan transaksi obat. Setelah kedua tabel berhasil dibuat, saya selanjutnya menentukan foreign key atau indeks dari masing-masing tabel. Ini transaksi obat, kita lihat strukturnya. Nah, di sini kita masukkan sebagai indeks ID transaksi, ID pasien, dan ID obat seperti pada panduan praktikum. Selanjutnya pada tabel obat kita strukturnya ID obat sebagai indeks foreign key-nya. Baik, kemudian kita membuka menu designer. Nah, kita buka menu designer untuk menentukan atau mengatur relasi antar tabel sesuai dengan struktur yang terdapat pada panduan praktikum. Nah, seperti ini kita buat. Jadi yang pertama kita buka dulu data tabel transaksi obat dan obat yang kita buat sebelumnya.
Selanjutnya kita susun seperti panduan praktikum. Baik, setelah seluruh relasi berhasil dibuat, saya menyimpan desain database. Kita simpan dulu. Oke. Selanjutnya ke tahap berikutnya adalah mengisi data pada tabel obat. Baik, sekarang kita buat data obatnya. Kita masukkan perintah SQL yang telah saya buat. Kita kirim. Nah, data obat sudah berhasil dimasukkan. Mari kita lihat. Di sini data obat seperti panduan telah masuk, sudah sesuai. Setelah seluruh data obat berhasil dimasukkan, saya membuka menu trigger dan membuat trigger baru sesuai dengan script yang terdapat pada panduan. Kita akan buat trigger baru sesuai dengan script ini. Oke. Kita lihat penjualan. Ini transaksi obat. Oke, kita masukkan. Trigger berhasil dibuat, kita lalu simpan. Selanjutnya saya akan melakukan pengujian untuk memastikan bahwa trigger berjalan dengan baik. Oke, sebelum melakukan transaksi, saya terlebih dahulu menampilkan isi tabel obat. Oke, ya di sini dapat dilihat bahwa obat amoxicillin stok sebanyak 20 unit. Selanjutnya saya membuka tabel transaksi obat dan akan melakukan proses insert data transaksi baru. Kita tambahkan. Nah, selanjutnya pada contoh ini saya akan memasukkan data transaksi pembelian obat amoxicillin sebanyak 5 unit dengan total harga sesuai ketentuan yang terdapat pada panduan praktikum. Nah, ini pasiennya. Di sini yang beli adalah Budi. ID obat 002. Jumlahnya 5. Total harga 75.000. Kita coba kirim. Baik. Setelah transaksi berhasil disimpan, kita kembali ke tabel obat untuk melihat perubahan stok yang terjadi. Nah, di sini terlihat bahwa stok obat amoxicillin yang sebelumnya berjumlah 20 unit sekarang berkurang menjadi 15 unit. Perubahan tersebut terjadi secara otomatis tanpa melakukan perintah update secara manual pada tabel obat. Hal ini menunjukkan bahwa trigger
telah bekerja dengan baik sesuai fungsi yang dirancang. Dengan selesainya praktikum trigger, maka seluruh bagian praktikum transaksi yang meliputi commit, rollback, set point, dan trigger telah berhasil saya laksanakan. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian kedua, yaitu praktikum basis data terdistribusi sesuai dengan panduan praktikum. Selanjutnya kita ke replikasi, dan pertama melakukan konfigurasi pada komputer 1 Windows 10-nya. Baik, kita langsung saja ke PHP admin. Di sini kita pilih replikasi. Di sini primary replication, configure. Selanjutnya kita abaikan semua basis data. Kita pilih database rumah sakit. Ini kita copy. Jangan go dulu, kita langsung ke PHP adminnya. Di sini MySQL-nya kita konfigurasi. Ini kita simpan, lalu kita simpan, save. Close, kita stop, kita start. Oke, selanjutnya kita ke go, summary status kita cek. Oke, sudah berhasil sesuai dengan panduan. Nah, ini jika berhasil maka tampil pada master status, yaitu variabel dan value-nya. Sini sudah berhasil tampil. Selanjutnya kita membuat akun pengguna. Kita buat user account. Kita nama penggunanya sesuai dengan ini. Kita pakai Prodigy. Selanjutnya kita masukkan nama pemilik, gunakan text file seperti buku panduan. Ini hostnya ini kita ambil dari Ubuntu, IP address Ubuntu yaitu 10.0.2.15 ya, kita input 10.0.2.15. Lihat lagi 0.0. Nanti kita buat. Oke, kita selanjutnya ini kita masukkan, kita centang aplikasi klien dan save. Selanjutnya oke, sudah. Oke, kita jalankan, kita kirim. Nah, di sini sudah muncul akun pengguna Prodigy 10.0.2.15. Baik, selanjutnya kita akan mengekspor data ke rumah sakit tersebut. Oke, tapi satu sekali kita ambil datanya, kita pindahkan dulu ke USB. Oke, selanjutnya kita ke kita akan melakukan konfigurasi komputer 2 Linux Ubuntu. Kita aktifkan dulu aplikasi XM pada Ubuntu-nya dengan cara cd. Oke, kita panggil setelah.
Oke, sekarang kita tekan server Ubuntu start, SQL start. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke PHP admin dari localhost-nya. Oke, berhasil masuk. Selanjutnya kita melakukan tambah database ya. Tambah database. Kita buat database baru dengan sama database rumah sakit. Kita samakan ini ya. Nah, jadi oke, sama. Selanjutnya kita create database rumah sakit, sudah masuk ya. Selanjutnya kita import data base rumah sakit sebelumnya di Microsoft. Ini kita masuk ke flash disk, database rumah sakit SQL masuk, kita lakukan import. Oke, sudah masuk semua ya. Dokter, nama pasien, konstruksi obat, nama obatnya. Oke, masuk. Baik, selanjutnya kita buat replikanya. Masuk ke PHP admin. Selanjutnya replication, kita buat replika, configure, shellnya kita samakan seperti yang tadi, yaitu tradisi. Hostnya kita ambil IP address di Microsoft, yaitu 192.168.1. Kita input. Selanjutnya kita jangan go, kita copy dulu server ID yang ada di replika. Selanjutnya kita ke PHP main manager, action main manager. Di sini kita configure SQL, open config file, yes. Tunggu ya, sekarang kita cari seperti di Battlefield. Kita cari oke, ini dia sepertinya oke, ini server ID kita ganti 2. Selanjutnya di sini kita server ID, kita tambahkan replikat sama dengan database rumah sakit. Rumah sakit replikat DB database rumah sakit. Oke, kita cek. Oke, selanjutnya kita save. Selanjutnya kita selanjutnya kita restart, stop,
Stop. Kita start kembali seperti pada helpdesk. Selanjutnya kita go. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, saya memperoleh pemahaman mengenai konsep transaksi pada sistem basis data melalui implementasi perintah commit, rollback, set point atau checkpoint, serta trigger. Dari praktikum tersebut, saya memahami bahwa commit digunakan untuk menyimpan perubahan data secara permanen, rollback digunakan untuk membatalkan transaksi, set point digunakan sebagai titik acuan dalam proses transaksi, sedangkan trigger dapat menjalankan proses tertentu secara otomatis ketika terjadi perubahan data pada tabel. Selain itu, pada praktikum basis data terdistribusi, saya telah melakukan tahapan instalasi VirtualBox, instalasi sistem operasi Ubuntu, instalasi XM pada Ubuntu, serta melakukan konfigurasi awal replikasi basis data menggunakan fasilitas replication pada PHP MyAdmin. Pada tahap konfigurasi replikasi, masih diperlukan penyesuaian konfigurasi lanjutan agar proses replikasi dapat berjalan secara penuh. Meskipun demikian, melalui praktikum ini saya telah memperoleh pemahaman mengenai konsep arsitektur serta tahapan implementasi basis data terdistribusi sesuai dengan panduan praktikum yang diberikan. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dalam memahami pengelolaan transaksi serta penerapan basis data terdistribusi pada lingkungan nyata. Demikian presentasi hasil praktikum tugas 3 mata kuliah basis data yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyampaian praktikum ini. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Bapak Tutor.